Yo, what's up, dear souls? Welcome back to the OR Part 7 Season 4. Pada di OR kali ini, kita akan membahas beberapa benda-benda keramat yang awalnya tuh cuma benda biasa aja gitu loh. Tapi karena terjadi suatu tragedi yang menimpa benda-benda itu, akhirnya benda itu pun menjadi keramat sampai sekarang. And yeah, as the title that I wrote, kita akan membahas benda-benda terkutuk yang membawa sial untuk orang-orang di sekitarnya. So skip berpacutan, and let's begin. Foto Clenir de Cesaro. Clenir de Cesaro, selanjutnya kita sebut Cesaro aja ya, adalah cewek cantik kelahiran 1972 yang mayatnya ditemukan di sumur belakang rumah keluarganya di kota Palmitinho pada usianya yang menginjak 14 tahun. Jadi itu terjadi pada tahun 1986. Saat dievakuasi, ditemukan leher dan kepalanya itu mengalami luka yang cukup parah dan juga ada banyak hal-hal janggal yang terjadi gitu. Sehingga itu pun membuat polisi menyelidiki kematian Cesaro ini. Awalnya, polisi berhasil menetapkan satu orang tersangka laki-laki sebagai pelaku dari kasus pembunuhan Cesaro ini. Tapi akhirnya orang itu dilepas karena tidak adanya bukti kuat yang mendukung tentang dugaan polisi itu. Namun, setahun setelah kematian Cesaro itu, pria yang tadinya ditahan oleh polisi itu ikut meninggal dunia akibat tumor di leher. Persis sama dengan letak luka yang ada di mayat Cesaro waktu itu. Tapi ini masih bisa dibilang cocok logi lah ya. Oke, next. Setelah itu jasadnya Cesaro ini dimakamkan di samping sebuah gereja. Dan setelah mayatnya Cesaro dimakamkan di situ, masyarakat banyak bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang cukup janggal dan mistis gitu. Dan para warga di sana percaya kalau kejadian-kejadian aneh itu adalah ulah dari arwah Cesaro yang belum tenang dan tidak akan tenang sampai pelaku pembunuhnya itu ditangkap dan diadili. Pada 11 November tahun 2014, gereja itu kebakaran, yang dimana di dalam gereja itu ada fotonya Cesaro dipajang. Dan anehnya, semua yang ada di dalam gereja itu hangus terbakar, kecuali fotonya si Cesaro ini. Kebakaran itu diduga terjadi karena aktivitas paranormal atau poltergeist, di mana ada banyak lilin yang tiba-tiba saja menyala sendiri. Kebakaran pertama ini juga dikenal dengan nama Day of Death atau Hari Kematian. 15 hari setelah itu terjadi kembali kebakaran di gereja yang sama, dan lagi-lagi cuma fotonya si Cesaro doang yang utuh dan tidak terbakar sama sekali. Barang-barang lain semuanya habis kebakar. Untuk kebakaran yang kedua kalinya ini diduga ada campur tangan manusia, tapi pelakunya tidak ditemukan sampai sekarang. Next, sekitar Juli tahun 2015, keanehan mulai muncul di fotonya Cesaro. Jadi di fotonya Cesaro ini yang dipajang di gereja muncul beberapa motif yang menunjukkan seperti itu adalah darah gitu. Selain itu juga muncul warna ungu pudar di bagian kepala, leher, dan dahi, seolah-olah itu adalah luka atau memar. Nah, setelah kejadian itu terjadi, banyak yang meyakini bahwa fotonya si Cesaro ini adalah benda keramat. Seorang imam Katolik bernama Amadeo Balestrin mengatakan bahwa warga di sini merasa tidak nyaman setelah ada banyak kejadian mistis aneh yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Sampai akhirnya para warga sepakat untuk meminta kepada si Balestrin ini untuk menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi dengan fotonya si Cesaro ini. Akhirnya pada tanggal 7 Juli 2015, si Balestrin ini mengirimkan fotonya Cesaro ini ke laboratorium foto yang bernama Locan Studio Fotografico di kota Palmitinho. Namun setelah dianalisis di sana, tidak dapat diketahui secara pasti apa yang membuat perubahan itu terjadi di foto ini. Setelah itu, masih pada bulan Juli, foto terkutuk itu dikirim ke lembaga forensik ternama di Brasil. Namun, para ahli yang ada di lembaga itu berkata kalau
Perubahan pada foto Cesaro ini bukan karena waktu, parasit, ataupun karat. Menurut paranormal setempat, foto Cesaro ini dihuni oleh 3 makhluk gaib yang masing-masing berperangai buruk. Tapi masyarakat masih banyak yang lebih percaya dan menganggap bahwa foto Cesaro ini dihuni oleh arwahnya Cesaro yang tidak tenang. Secara tidak langsung nih ya, gue berpikir tadi bahwa ahli forensik Brasil itu mengatakan kalau perubahan pada foto Cesaro ini itu disebabkan oleh makhluk gaib gitu loh. Memang benar-benar murni karena faktor gaib gitu loh. What do you think? Comment down below. Busby Stoop Chair. Oke, sebenarnya awalnya kursi ini tuh adalah cuma kursi kayu dari pohon ek biasa aja gitu loh. Tapi berubah menjadi benda keramat setelah Thomas Busby, orang yang suka duduk di kursi ini, membunuh ayah mertuanya sendiri. Hanya karena ayah mertuanya ini menduduki kursi favoritnya ini tanpa seizin Busby. Oke, jadi awal mula ceritanya, Thomas Busby adalah seorang pria biasa yang menjalani bisnis black market bersama temannya yang bernama Daniel. Long short story, akhirnya si Busby ini jatuh cinta dan menikah dengan anaknya si Daniel ini. So directly, sekarang si Daniel ini adalah ayah mertuanya si Busby. Nah, pada suatu hari, si Busby dan Daniel ini berdebat hebat banget. Biasalah ya, kalau bisnis terus berdebat itu kan panas gitu. Tapi waktu itu, mereka bisa menyudahi perdebatan itu dan memilih untuk tidak membicarakan hal itu dulu karena udah kepala panas nih. Oke lah, jadi si Busby ini untuk mendinginkan kepalanya, dia datang ke bar favoritnya yang dimana dia sering minum di situ. Tapi pas masuk di bar, dia melihat kursi favoritnya ini diduduki oleh Daniel. Akhirnya si Busby ini naik pitam lalu akhirnya ribut lagi di bar itu. Tapi untungnya suasana masih bisa dikendalikan dan si Daniel memilih untuk mengalah dan pulang aja gitu ke rumah. Nah, di sini yang Daniel tidak tahu adalah ternyata si Busby mengikuti dia sampai ke rumah. Dan sesampainya Daniel di rumah, si Busby ini mulai menghantam Daniel dengan palu yang dia bawa sampai mati. After that, si Busby ini membuang mayat Daniel atau ayam mertuanya di hutan. Tapi tidak butuh waktu lama, si Busby pun ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman gantung. Permintaan terakhirnya sebelum dieksekusi, dia meminta untuk meminum bir di atas kursi favoritnya. Lalu setelah itu, menjelang detik-detik eksekusinya, Busby pun berkata, siapapun yang duduk di kursi ini akan mati, cepat atau lambat. Well, menurut gue itu hanya gertakan bullshit belaka akibat emosi sesaat gitu ya. Karena mau duduk atau nggak duduk di kursi itu pun semua orang akan mati cuy, cepat atau lambat. Kecuali kalau si Busby ini menetapkan estimasi hari kematiannya gitu. Nah, bisa aja. Lanjut, setelah eksekusi Busby dilakukan, waktu itu pada tahun 1702 tidak ada seorang pun yang tahu tentang cerita ini yang berani untuk duduk di kursinya Busby. Sampai suatu hari saat Perang Dunia Kedua terjadi, ada seorang penerbang pesawat atau tentara angkatan udara gitu duduk di kursi itu dan menjadikan kursi itu sebagai hotspot. Tapi belakangan diketahui setelah dia duduk di situ, dia tidak pernah kembali dari peperangan. Lalu kursi terkutuk itu kembali lagi memakan nyawa pada tahun 1967. Waktu itu ada 2 orang pilot angkatan udara yang duduk di kursi itu. Lalu pas dalam perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan, menabrak pohon dan tewas di tempat. Beberapa tahun setelah kejadian itu, ada lagi kuli yang duduk di kursi itu. Dan sore itu juga, kuli itu meninggal. Setelah memakan banyak korban, akhirnya pemilik bar itu memindahkan kursinya si Busby ini di basement. Dengan harapan tidak ada lagi yang mau sosokan berani duduk di kursi terkutuk itu. Tapi pada suatu hari, ada seorang deliveryman atau yang biasa disebut kurir itu duduk di kursi itu. Dan 1 jam kemudian, kurir itu kecelakaan bersama truknya dan tewas di tempat. Setelah kursi terkutuk itu banyak memakan nyawa, akhirnya kursi itu diserahkan ke museum dan ditaruh sekitar 5 kaki di atas tanah gitu. Dengan tujuan supaya nggak ada lagi orang yang bisa duduk di kursi itu. The Crying Boy Painting.
Next, ada The Crying Boy Painting atau lukisan anak menangis. Lukisan ini dibuat oleh Giovanni Bragolin atau lebih dikenal dengan nama Bruno Armadio. Si Bruno ini adalah pelukis yang terkenal banget lah di era 1950-an. Anak laki-laki yang dia lukis ini adalah anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal dalam kebakaran. Dan kemudian akhirnya anak itu diadopsi oleh si Bruno ini. Tapi sebelum si Bruno mengadopsi anak ini, dia sudah diperingati sama pendeta kalau kebakaran selalu mengikuti di mana anak ini berada. Dan bener aja, gak lama setelah mengadopsi anak ini, studio milik Bruno ini terbakar. Dan anehnya, anak ini tuh tiba-tiba menghilang gitu, melarikan diri. Sampai sekarang nggak kembali. Dari kejadian itu, Bruno membuat banyak banget lukisan anak menangis yang dia dedikasikan kepada anak yatim piatu korban Perang Dunia Kedua. Setelah itu ternyata ada banyak banget orang-orang di Inggris yang suka dengan gambarnya si Bruno ini. Ada banyak banget orang yang mencetak gambar ini lalu dijual bebas di Eropa. Gak lama setelah gambar itu laku banget gitu di pasaran, beredar kabar bahwa anak laki-laki yang ada di dalam lukisan itu mati akibat ledakan. Lalu ada juga kabar lain yang mengatakan bahwa anak itu mati akibat dianiaya. Nah, disinilah kutukan mulai terjadi. Pertama kali dialami oleh pasangan yang bernama Roy and May. Jadi ceritanya pasangan ini membeli lukisan The Crying Boy ini, lalu mereka memajangnya di rumah mereka. And yeah, after that, rumah mereka ludes terbakar habis kecuali lukisan The Crying Boy ini. Setelah kejadian itu terjadi, mulai banyak kabar atau berita yang mengatakan bahwa ada bangunan yang terbakar dan di dalam bangunan itu menyimpan lukisan The Crying Boy ini. Setiap gedung yang menyimpan lukisan itu, setiap rumah yang menyimpan lukisan itu akan ikut terbakar habis. Dan bahkan di samping gue ini ada beberapa video yang memperlihatkan orang-orang mencoba membakar lukisan The Crying Boy ini. Tapi anehnya lukisan ini tidak terbakar sama sekali. Sangat tidak mungkin banget deh kalau dibilang bahan atau kanvas dari lukisan ini itu tidak mudah terbakar. Karena mau kanvas sebagus apapun itu, kalau berada di dalam rumah yang sedang terbakar habis, pasti kanvas itu akan ikut terbakar habis juga gitu. Oke, gimana menurut kalian tentang benda-benda terkutuk yang baru saja tadi kita bahas sama-sama? Kalau dikasih kesempatan nih, apakah kalian berani menyimpan benda-benda terkutuk itu di rumah kalian? Atau apakah kalian berani ngeprint out lukisan The Crying Boy ini, lalu kalian pajang di rumah kalian, di kamar mungkin atau di ruang tamu? Komen di bawah. Inilah akhir dari DOR Part 7 Season 4. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.